Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Bunga Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 6 yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematif hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan semua sebagian besar. Yang ketiga, untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasi secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Yang kedua, daya banding. Bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akluar, kecuali laporan arus kas. Laporan keuangan terdiri dari perusahaan adalah laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan posisi keuangan. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk mengukur lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas, yang pertama, hasil usaha laba akan menambah modal sedangkan rugi akan mengurangi modal. Yang kedua, penanaman modal, tambahan investasi, penerbitan, penempatan saham baru. Yang ketiga, pengurangan modal atau pengambilan pref, pembagian dividen, dan memberikan modal saham. Yang terakhir adalah modal akhir, yaitu perusahaan modal perusahaan pada akhir periode. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menjanjikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut, yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Unsur-unsur laporan posisi keuangan, yang pertama ada aset, yang kedua ada kewajiban, yang ketiga ada ekuitas. Langsung aja kita ke Excel-nya. Di sini saya sudah membuat tabel-tabelnya ya. Ada kode akun, nama akun gitu. Kode akun ini kita ngambilnya dari akun, terus kita blok aja yang dari pendapatan sampai beban lain-lain. Bentar ya. Kita kasih akun lagi.
Untuk lagi yang bawahnya tuh. Ini kita lengkapin 2 ya. Rumusnya VLOOKUP, lalu A7, lalu koma daftar akun. Untuk tabel arraynya daftar akun, terus kita pilih 2, lalu koma, kita pilih false, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, ini langsung aja kita tarik aja ke bawah. Ini kita tarik lagi ke bawah. Ini kita tulis jumlah pendapatan, jumlah beban atau biaya. Di jumlahnya ini kita pakai rumus sum if sama dengan arraynya kita ke neraca lajur, lalu kita header yang A, lalu pilih A8, lalu kita ke neraca lajur lagi, kita blok yang G karena debitnya ada di G, lalu kita ke, lalu plus sum if lagi, lalu range-nya kita ke neraca lajur lagi, terus kita pilih yang A, kita header aja yang A, lalu kita ke laba rugi lagi, kita pilih yang B8, terus kita ke neraca lajur, kita pilih yang H, lalu tutup kurung, lalu enter. Tinggal tarik aja. Yang bawah juga tinggal kita copy sampai beban lain-lain. Sama dengan untuk jumlahnya, untuk totalnya sama dengan sum, terus di blok, sama yang bawah juga sama dengan sum, blok aja tuh dari gaji karyawan sampai beban lain-lain. Lalu untuk laba ruginya itu jumlah pendapatan dikurangi jumlah biaya ya.
gitu hasilnya guys. Lalu selanjutnya untuk laporan perubahan ekuitas. Sini saya sudah membuat tabelnya juga. Ada sama kayak tadi sih, ini tabelnya. Langsung aja untuk kode akun. Ambilnya dari yang ekuitas sampai laba bersih. Laba ditahannya gak usah dimasukin. Nah, untuk nama akunnya rumusnya sama kayak tadi. Terus lookup value-nya A7, untuk table array-nya kita pilih daftar akun atau nama akun, pilih 2 terus false, lalu enter. Ininya tinggal kita tarik ke bawah aja. Untuk jumlahnya itu kita pakai rumus sum if, terus kita untuk range-nya kita kenal lacur, kita pilih yang A, terus kita kena lacur lagi, terus kita pilih yang J, dikurang sum if, terus kita akan rasa lajur lagi yang kita header yang A, kemudian kita ke laporan perubahan ekuitas, kita pilih A8, terus rasa lajur lagi, yang I, enter. Ini tinggal tarik ke bawah aja. Ini untuk totalnya sama dengan sum, atau bisa juga ini sum, udah. Terus itu hasilnya untuk jumlah ekuitasnya. Nah, ini udah semua. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.